Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Rahma sebagai moderator dari kelompok 4 tugas ekonomi. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hasna Atta Putri Bowo, saya sendiri Makfira Rahma, yang ketiga Rahul Roy, dan juga Muhammad Ridho Hakiki. Kami ingin menjelaskan tentang dana pensiun. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rahul Roy. Padanya kami persilakan. Dana pensiun. Pensiun merupakan waktu saat kita sudah tidak lagi produktif dan bekerja. Idealnya masa produktif seseorang berada pada rentang usia 15-64 tahun. Selama masa produktif ini, Anda perlu memaksimalkan waktu untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun satu hal yang perlu dipahami, bahwa akan lebih baik jika pada masa produktif Anda melakukan berbagai upaya pensiun. Mempersiapkan dana pensiun akan membantu Anda untuk mencukupi kebutuhan harian ketika sudah tidak bekerja lagi. Dana pensiun ini didapatkan dari banyak hal, seperti salah satunya adalah pesangon dari perusahaan. Artinya dana pensiun. Menurut Jasa Keuangan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dana pensiun sebagai sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sedangkan UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dari beragam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan atau gaji pegawai setiap bulan. Selama seseorang masih aktif bekerja, iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Hasna Atta Putri Bowo, padanya kami persilakan. B. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun terbagi menjadi dua program. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yaitu besaran manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan kepada pemotongan gaji karyawan. Produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh money purchase, playing saving plan, dan profit sharing. C. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun secara umum terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan pihak yang memberikan program dana pensiun tersebut. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau keseluruhan karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi pekerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorang, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh rekan kami Muhammad Ridho Hakiki, padanya kami persilahkan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Sedangkan PPMP adalah
program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Resiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pendiri dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang, antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. 31. Manfaat dana pensiun. OJK menyebutkan terdapat dua manfaat pensiun sebagai berikut. Yang pertama, dana pensiun adalah sebagai penyambung hidup di masa tua atau bekal pensiun. Yang kedua, dana pensiun adalah sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan sehabis ini. Terima kasih.